Hai movie lovers, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini, Skrip Cinema akan membahas sebuah film yang berjudul Exam. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang mengikuti sebuah tes penerimaan karyawan di sebuah perusahaan. Namun, jangankan mengisi jawaban, pertanyaan tesnya saja tidak disampaikan kepada mereka. Mereka hanya diberi selembar kertas kosong. Penasaran dengan kelanjutannya? Langsung saja, cekidot. Film dimulai dengan menampilkan sebuah ruangan yang di dalamnya sudah tersedia beberapa meja dan kursi. Dan di masing-masing meja tersebut sudah disiapkan lembaran kertas dan pensil. Terdapat pula sebuah jam digital dan layar hitam. Tak lama kemudian, semua peserta yang akan mengikuti tes tersebut memasuki ruangan. Nah, ternyata ruangan tes tersebut dijaga oleh seorang security lengkap dengan sebuah senjatanya. Tak lama kemudian, seorang laki-laki berkepala pelontos memasuki ruangan dan menjelaskan peraturan tes tersebut. Ia mengatakan bahwa sudah banyak orang yang mencoba mengikuti tes tersebut, tapi semuanya gagal. Ia menambahkan bahwa pada prinsipnya tes yang akan mereka ikuti ini sangat sederhana. Ia mengatakan bahwa hanya akan ada satu pertanyaan dan hanya satu jawaban yang akan diperlukan. Jika merusak kertas jawaban, baik disengaja atau tidak, akan didiskualifikasi. Selain itu, jika mereka memilih keluar dari dalam ruangan dengan alasan apapun, mereka tetap akan didiskualifikasi. Kemudian, untuk memastikan bahwa semua peserta memahami apa yang ia sampaikan, ia pun bertanya kepada semua peserta, apakah ada pertanyaan? Namun karena semua peserta tidak ada yang bertanya, maka ia pun mengatakan bahwa tes akan dimulai. Mereka akan diberi waktu selama 80 menit untuk menyelesaikan tes tersebut. Setelah berkata demikian, ia pun meninggalkan ruangan tes. Saat mereka membuka kertas yang ada di atas meja, mereka pun kebingungan. Karena tidak ada sama sekali pertanyaan yang tertulis pada lembaran tersebut. Seorang peserta perempuan pun dengan percaya diri mencoba menulis kata-kata pada lembaran kertas tersebut. Namun, sementara ia menulis, tiba-tiba ia dihampiri oleh petugas security dan menyeretnya keluar dari ruangan. Melihat hal tersebut, peserta yang lain pun menahan diri untuk tidak menulis di atas kertas jawaban sampai mereka betul-betul memahami dan mengetahui apa sebenarnya pertanyaan yang diajukan dalam tes tersebut. Salah seorang peserta, kita sebut saja Jason, kemudian mengajak peserta yang lain untuk bekerja sama mencari tahu apa sebenarnya pertanyaan dalam tes tersebut. Dan peserta yang lain pun setuju. Salah seorang peserta yang bernama Rose kemudian mengatakan bahwa pertanyaannya mungkin tertulis pada kertas namun tidak bisa terlihat dengan mata secara langsung. Jadi harus menggunakan bantuan cahaya. Namun ketika mereka semua menerawang kertas tersebut pada lampu dalam ruangan, mereka tetap tidak menemukan pertanyaan. Jason kemudian mendatangi salah seorang peserta, seorang pria berkacamata yang dari tadi terlihat hanya diam di kursinya. Jason mengatakan ke pria itu untuk ikut bekerja sama seperti yang lainnya. Salah seorang peserta yang bernama Tony kemudian mengatakan bahwa mungkin cahaya yang dibutuhkan untuk menerawang kertas tersebut bukan cahaya lampu biasa, tapi cahaya yang lebih kuat seperti sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, maupun sejenisnya. Dan salah satunya bisa berasal dari lampu keadaan darurat. Mereka semua kemudian memecahkan semua lampu dalam ruangan tersebut untuk menciptakan kondisi darurat. Namun ketika mereka menerawang kembali kertas tersebut pada cahaya lampu darurat, mereka tetap tidak menemukan pertanyaan yang mereka cari. Salah seorang peserta wanita yang berkacamata kemudian mengatakan bahwa masih terdapat bagian pada lampu darurat yang belum menyala. Mereka kemudian memecahkan lagi lampu darurat dalam ruangan itu sehingga memunculkan cahaya kemerahan.
Mereka kemudian menerawang kembali kertas tersebut, namun sayang mereka tetap tidak menemukan pertanyaan pada kertas tersebut. We've burnt a quarter of our time already. Jason kemudian mengambil kertas dari wanita yang pertama kali keluar dari ruangan, kemudian membuat coretan-coretan menggunakan pensil di atas kertas tersebut. Namun usaha itu tetap gagal. Speaks. Saat mereka saling berdiskusi, salah seorang peserta yang bernama Jane kemudian meminta mereka untuk tidak membuang waktu, karena waktu semakin singkat, bahkan tinggal 50 menit. Di tengah kegalauannya, Rose kemudian mencoba merogoh kantong dari petugas security, dan kemudian ia menemukan sebuah korek api. Tony kemudian memiliki ide bahwa mungkin saja pertanyaan pada kertas tersebut bisa muncul apabila terkena suatu cairan, seperti pada proses pencetakan sebuah foto. Must be photographic paper. Meaning we can... Hello, photography. To pull black letters from a white background. Saat mereka berpikir bagaimana menciptakan sesuatu yang bersifat cair, pandangan mereka kemudian tertuju pada alat sensor kebakaran yang ada di dalam ruangan tersebut. Mereka kemudian mendekatkan nyala api korek pada sensor kebakaran dalam ruangan tersebut, namun tidak berhasil. Jason kemudian mengambil sebuah kertas dan menggulungnya dan memberikannya kepada Rose untuk dibakar dan didekatkan pada alat sensor kebakaran. Tak lama kemudian, air pun mengalir deras dari alat sensor tersebut dan mereka kemudian meletakkan kertas di atas aliran air tersebut, namun sayang hasilnya tetap nihil. Tak lama kemudian, Rose kemudian sadar bahwa kertas tesnya sudah tidak ada di atas meja. Baru kemudian ia sadar bahwa ternyata kertas yang dibakar tadi adalah kertas kepunyaannya. Dan akhirnya Rose pun diseret keluar dari dalam ruangan, dan sambil keluar ia pun melampiaskan kekesalannya kepada Jason atas perilaku dan tindakan yang ia perbuat. Tak lama kemudian, Jason menghampiri pria berkacamata yang terlihat menangis setelah kejadian itu. Dan karena merasa jengkel karena dari tadi hanya diam saja, Jason pun menyuruh pria tersebut untuk merobek kertas tesnya. Dan anehnya, pria berkacamata itu menuruti perintah Jason, sehingga ia pun dikeluarkan dari ruangan tersebut. Melihat dua kejadian itu, Tony kemudian marah kepada Jason. Namun, Jason pun membalasnya dengan mengatakan bahwa mereka harusnya berterima kasih kepadanya karena ia berhasil mengurangi saingan dalam tes tersebut. Namun karena tidak menerima perkataan Jason, Tony pun memberikan hadiah sebuah bunga mentah. Dan setelah itu, mereka kemudian mengikat Jason pada sebuah kursi. And taking him out of the game. I need medication. It's in my pocket. Looks like you got your wish. Seorang peserta pria yang lain yang bernama Abdul kemudian mengutarakan pendapatnya. Ia menuduh peserta wanita yang berkacamata merupakan bagian dari perusahaan tersebut. Dan ia menganggap wanita itu mencoba memanipulasi mereka karena Abdul tahu bahwa perempuan itu adalah seorang psikologi. Perempuan berkacamata itu kemudian membela diri. Ia mengatakan bahwa ia memang bekerja pada perusahaan yang melakukan tes tersebut, tetapi ia tidak dimasukkan ke dalam ruangan itu untuk tujuan memanipulasi. Ia murni mengikuti tes tersebut karena merasa tertarik dengan posisi yang diberikan. I don't know. You're lying! I don't know, I swear you! Meskipun demikian, Abdul tetap memaksa wanita tersebut untuk mengaku dan membocorkan pertanyaan dalam tes tersebut. Ia bahkan memberikan sedikit siksaan kepada wanita tersebut, namun tetap saja wanita tersebut tidak mengakui dan tetap berpegang pada pendiriannya. Jason yang sebelumnya diikat pada kursi, tiba-tiba mengalami kejang sehingga membuat peserta yang lainnya ketakutan. Alhasil, perempuan yang berkacamata karena paniknya kemudian berteriak-teriak meminta pertolongan dan mencoba berkomunikasi ke pengawas melalui kamera CCTV. Tapi apa yang terjadi? Ia malah kemudian dikeluarkan secara paksa dari dalam ruangan dan didiskualifikasi. Ia lupa bahwa salah satu peraturan dalam tes tersebut adalah dilarang melakukan komunikasi ke pengawas.
Tak lama kemudian, Jason kembali sadar dan ia dilepaskan dari ikatannya oleh peserta yang lain. Sementara itu, waktu menunjukkan bahwa mereka hanya menyisakan 10 menit untuk menyelesaikan tes tersebut. Tak lama kemudian, Jason yang memang sedikit sableng kemudian mencoba mengungkapkan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa tes ini adalah pertanyaannya, sedangkan jawabannya adalah para peserta. Sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya bahwa jawabannya hanya ada satu. Sehingga, dengan kata lain, menurut Jason, hanya satu orang yang boleh lolos dalam tes tersebut. Mereka kemudian saling menyerang, bahkan mengambil senjata dari petugas security. It's fantasy. Yes, you can't fight who you are, can you? Tak lama kemudian, Jason berhasil merebut pistol tersebut, namun sayang ketika ia membidiknya, pistol tersebut tidak berfungsi. Ternyata pistol tersebut adalah pistol yang menggunakan sidik jari. Ia kemudian meraih tangan security untuk menggunakan pistol tersebut. Jason kemudian mengancam Abdul menggunakan pistol tersebut sehingga ia pun keluar dan didiskualifikasi. Begitupun dengan Tony. Namun sebelum ia merespon, Jane kemudian menawarkan diri untuk lebih dahulu keluar dari dalam ruangan itu. Namun sebelum Jane melangkah keluar, ia tiba-tiba berteriak matikan lampu, sehingga ruangan pun menjadi gelap. Jason kemudian melepaskan beberapa tembakan ke arah Tony yang mencoba melawan. Hingga akhirnya Tony terkena tembakan di dada sebelah kirinya. Tak lama kemudian, Jason sadar bahwa ternyata Jane belum sepenuhnya keluar dari dalam ruangan. Saat ia mencoba mendekati Jane, ternyata waktu tesnya sudah berakhir. Jason kemudian berjalan ke arah layar hitam yang ada dalam ruangan tersebut sambil berteriak mengungkapkan kekesalannya. Namun tiba-tiba petugas security datang menghampirinya dan memperlihatkan jam yang ada di tangannya. Ternyata waktu tesnya sebenarnya belum berakhir. Nah, ternyata pria yang berkacamata telah mengutak-atik jam yang ada dalam ruangan tersebut sehingga tidak menunjukkan waktu yang sebenarnya. Akhirnya, karena mencoba berkomunikasi dengan pengawas, Jason pun didiskualifikasi. Nah, setelah Jason keluar, praktis peserta tes ini hanya menyisakan Jane seorang diri. Tak lama kemudian, Jane melihat kacamata dari pria yang sudah dikeluarkan tadi dan memiliki ide untuk memeriksa kembali kertas lembaran tes tersebut menggunakan kacamata dan serpihan kaca. Dan benar saja, Jane kemudian melihat suatu tulisan yang tercetak pada kertas tersebut, namun setelah ia periksa lebih lanjut, tulisannya hanya memuat kata pertanyaan dan nomor 1. Di tengah kebingungannya, Jane kemudian teringat dengan kata yang diungkapkan oleh pria botak tadi, bahwa ia berkata apakah ada pertanyaan dari mereka. Saat Jane mulai memahami apa sebenarnya pertanyaan dalam tes tersebut, tiba-tiba pria yang berkacamata tadi memasuki ruangan. Ternyata pria itu adalah pemilik dari perusahaan yang mengadakan tes tersebut. Jane kemudian menghampiri pria itu, menyerahkan kacamatanya, dan kemudian menyampaikan jawaban dari tes tersebut. Jane kemudian berkata, "Tidak, itulah jawaban yang diinginkan dalam tes tersebut." Karena sebenarnya pertanyaan dalam tes tersebut adalah kata yang diucapkan oleh pria botak tadi pada saat menyampaikan peraturan dalam tes, yaitu, adakah pertanyaan? Jane akhirnya dinyatakan lolos dalam tes tersebut karena berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan. Ia pun diterima bekerja di perusahaan tersebut dan film pun berakhir.